Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, Muhammad Anwar M akan bersamai Bapak dan Ibu sekalian serta anakku sekalian dalam materi pelajaran biologi penyimpangan semua hukum Mendel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gimana kabar Bapak Ibu serta anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tetap semangat. Semoga kita semua insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang persilangan di hibrid atau persilangan dua sifat beda. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi pada penyimpangan semua hukum Mendel. Sekedar informasi untuk kita semua bahwa ternyata di alam ini tidak semua persilangan pada makhluk hidup itu yang sesuai dengan hukum Mendel. Artinya bahwa ada beberapa kejadian yang ternyata tidak sama dengan hukum Mendel, utamanya pada perbandingan fenotip pada turunan kedua. Hal-hal yang seperti inilah yang disebut dengan penyimpangan semua hukum Mendel. Untuk lebih jelasnya kita akan pelajari sebentar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian penyimpangan semua hukum Mendel. Kemudian yang kedua, memahami dua penyebab utama penyimpangan semua hukum Mendel, dan yang ketiga adalah menjelaskan 5 macam penyimpangan semua hukum Mendel melalui interaksi gen. Saya berharap kita semua dapat memperhatikan materi dengan baik sehingga kita beroleh kegunaan darinya. Baik anak-anakku sekalian, sekedar mengingatkan kembali tentang pelajaran kita sebelumnya. Yang pertama tentang hukum satu Mendel disebut juga dengan hukum segregasi. Apa bunyinya? Pada waktu pembentukan gamet atau gametogenesis, gen-gen sealel berpisah secara bebas. Dari hukum satu Mendel ini maka menghasilkan perbandingan fenotip pada turunan keduanya yakni 3:1. Jadi sekali lagi perbandingan fenotipnya pada turunan kedua adalah 3:1. Kemudian, hukum 2 Mendel biasa juga disebut dengan hukum asortasi. Pada waktu berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas. Pada hukum kedua ini, ternyata menghasilkan perbandingan fenotip pada turunan keduanya yakni 9:3:3:1. Ini sekedar kita review, refleksi dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Lalu apa itu penyimpangan semua hukum Mendel?
peristiwa persilangan makhluk hidup yang ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip hukum Mendel. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hukum Mendel 1 itu, hukum 1 Mendel itu, perbandingan fenotipnya itu 3:1. Kemudian hukum 2 Mendel itu adalah 9:3:3:1. Ternyata di alam ada beberapa persilangan yang ternyata tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan perbandingan fenotip hukum Mendel, baik itu hukum 1 Mendel maupun hukum 2 Mendel. Hal-hal yang seperti itulah yang disebut dengan penyimpangan semu. Mengapa dikatakan penyimpangan semu? Karena secara hukum dasar perbandingan genotipnya sama sesuai dengan hukum Mendel. Cuma perbandingan fenotipnya utamanya pada turunan kedua itu berbeda dengan hukum Mendel. Misalnya bukan 3:1 tapi 1:2:1. Ataukah bukan 9:3:3:1 tapi misalnya 9:3:4. Itulah yang disebut dengan penyimpangan semu. Hukum dasarnya sama tapi ternyata perbandingan fenotipnya itu berbeda. Saya kira akan lebih jelas sebentar insyaallah nanti ketika dibahas lebih jauh. Anak sekalian, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang sini. Penyimpangan semu hukum Mendel, peta konsepnya. Penyimpangan semu hukum Mendel itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebut dengan interaksi alel dan yang kedua disebut dengan interaksi gen. Alel itu adalah pasangan gen. Interaksi alel ini itu akan berkesesuaian dengan hukum 1 Mendel. Ini akan berkesesuaian dengan hukum pertama Mendel. Adapun untuk interaksi gen akan berkesesuaian nanti dengan hukum kedua Mendel. Untuk materi kita kali ini, insya Allah kita akan fokuskan pada interaksi gen. Tapi kita sedikit berbicara tentang interaksi alel. Dari hukum 1 Mendel, mungkin muncul pertanyaan, di mana letak penyimpangannya? Ini materi pokoknya. Di mana letak penyimpangannya? Ternyata, kalau kita kaji tadi, atau pelajaran-pelajaran selanjutnya, ternyata hukum 1 Mendel, perbandingan fenotipnya pada turunan keduanya itu menghasilkan perbandingan 3:1. Ternyata ada beberapa kasus, paling tidak ada 4 kasus, tidak memenuhi perbandingan 3:1. Katakanlah misalnya interaksi dominansi tidak sempurna. Misalnya persilangan pada bunga merah misalnya, yang M besar, merah, M kecil, ini langsung pada turunan F1-nya disilangkan. Ternyata bukan 3:1. Tapi M besar ini merah ini 1. Kemudian M besar M kecil bukan merah tetapi merah muda. Karena dia dominansi tidak sempurna. Jadi merah muda 2. Kemudian M kecil yang ternyata putih itu 1. Jadi tidak memenuhi perbandingan 3:1 tapi perbandingannya adalah 1:2:1. Maka disebut dengan penyimpangan. Mengapa dikatakan semu? Tapi karena genotipnya, persilangan genotipnya itu sama. Dan variasinya tetap menghasilkan angka 4. Sama 3:1, 4 kalau dijumlah, 1:2:1, itu juga 4. Makanya dikatakan penyimpangan semu. Khusus untuk interaksi alel. Itu hanya sekedar review materi kita. Kemudian, materi hari ini kita akan fokuskan pada penyimpangan semu hukum 2 Mendel yang ada hubungannya dengan interaksi gen. Ternyata ada 5, paling tidak ada 5 macam. Yang pertama itu adalah atapisme, yang kedua kriptomeri, yang ketiga komplementer, dan keempat hipostasis dan hipostasis, epistasis dan hipostasis, dan yang terakhir adalah polimeri. Jadi paling tidak ada 5 kasus atau 5 macam penyimpangan semu hukum Mendel dari segi interaksi gen. Sebentar nanti kita akan kaji satu persatu.
paling tidak anak-anakku sekalian sudah ada gambaran bahwa ternyata inilah yang dimaksud dengan penyimpangan semua hukum Mendel. Dalam artian bahwa tidak memenuhi perbandingan fenotip pada turunan keduanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Mendel pada hukum satu dan hukum keduanya. Hukum satu berhubungan dengan interaksi alel dan hukum kedua berhubungan dengan interaksi gen. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi ini akan kita bahas tentang interaksi gen, mulai atapisme, kritomeri, komplementer, hipostasis dan polimeri. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang atapisme. Apa itu atapisme? Atapisme adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul pada generasi sebelumnya. Sudah lama tidak muncul, nanti muncul kembali. Tetapi ternyata pada saat muncul itu berbeda sebagai hasil interaksi antar gen pada alel. Antar alel atau pada gen. Coba kita saksikan. Atapisme ini itu contohnya pada pial atau jengger ayam, di mana kita kenal ternyata ada 4 macam jengger atau pial ayam. Yang pertama disebut dengan walnut, biasa juga disebut dengan sumpel, nama lainnya. Kemudian ros, gerigi, mawar. Kemudian biji, biasa juga disebut ercis. Kemudian single, kemudian bila atau belah. Jadi beragam namanya, anak-anakku sekalian. Kemudian apa genotipnya? Untuk walnut, genotipnya tidak lain adalah R besar berpasangan dengan P besar. R besar berpasangan dengan P besar. Jadi kalau ada R besar, P besar, maka itu walnut. Kemudian untuk ros, genotipnya adalah R besar berpasangan dengan P kecil. Kemudian untuk P, R kecil berpasangan dengan P besar, dan untuk belah, kemudian R kecil berpasangan dengan P kecil. Semuanya resesif. Adapun garis data yang ini itu maksudnya bahwa bisa R besar, bisa juga R besar, R kecil. Itu maksudnya. Seperti inilah tampilannya pada jengger ayam. Saya kira sering kita lihat sehari-hari ya. Seperti apa persilangannya? Coba kita lihat. Induknya itu adalah R besar, P kecil, P kecil. Karena R besar berpasangan dengan P kecil, maka fenotipnya adalah ros atau mawar atau gerigi. Kemudian R kecil berpasangan dengan P besar, maka pi. Selalu langkah pertama, anak-anakku sekalian, kalau yang model tabel kita pakai untuk persilangan, maka yang ditentukan pertama kali adalah macam gametnya. Ini yang ditentukan pertama. Macam gametnya untuk yang ros itu hanya satu, hanya R besar, P kecil. Sama juga yang P, hanya R kecil, P besar. Kemudian turunan pertamanya, turunan satunya atau filialnya, itu semuanya ada R besar, P besar. Kita sudah ketahui tadi bahwa ternyata kalau R besar dengan P besar, maka dia fenotipnya adalah walnut. Ketika disilangkan dengan sesamanya, R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya, maka menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Sama halnya pada persilangan pertama tadi, selalu saya sampaikan untuk model kotak-kotak seperti ini, maka ditentukan dulu macam gametnya. Macam gametnya ini ada 4, caranya menentukan R besar, P besar ini. Kemudian setelah itu R besar, P kecil yang ini. Kemudian kita tentukan lagi R kecil, P besar. Kemudian R kecil, P kecil. P kecil ini ya. P kecil. Ini kita lihat. R besar, R kecil, P kecil. Ada 4. Setelah itu maka ini dimasukkan di tabel. Seperti ini penampakannya. Kemudian kalau ada pertanyaan di mana ambil ini
ini adalah persilangan antara yang ini, kolom yang ini dengan yang ini. Setelah disilangkan ini, maka dihasilkanlah walnut yang memiliki R besar, P besar. Itu 9. Di mana ambil 9? Yang ini ada R besar, P besar. Kita coba berlatih dulu ya. R besar, P besar ada. Ini juga 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, 9. Ini juga ya. Jadi ada 9 yang memiliki R besar, P besar, atau fenotipnya dia walnut. Kemudian R besar, P kecil. R besar, P kecil 1, 2, kemudian 3. Jadi 3 ros atau mawar atau gerigi. Kemudian R kecil, P besar. Yang ini R kecil, P besar dengan yang ini. Juga ternyata 3. Dan hanya 1 yang single ataukah belah-belah yang R kecil, P kecil. Hanya yang ini 1. Maka dari persilangan atapisme ini dihasilkanlah perbandingan 9:3:3:1. Dari hasil persilangan ini mungkin ada pertanyaan di antara kita, di mana letak penyimpangannya? Sementara kita ketahui bahwa untuk dua sifat beda pada hukum 2 Mendel, ternyata perbandingannya itu adalah 9:3:3:1. Ternyata untuk atapisme memenuhi. Lalu di mana letak penyimpangannya? Penyimpangannya terletak pada munculnya sifat yang baru yang tidak diperoleh pada parentalnya atau orang induknya atau orang tuanya. Sifat yang mana? 2, ada walnut, dan ada belah atau single ini. Sementara orang tuanya hanya ros dan pi. Jadi letak penyimpangannya di situ. Adapun perbandingan fenotipnya sama 9:3:1. Tapi penyimpangannya karena munculnya sifat yang baru yang tidak didapati pada induknya. Saya kira amat jelas ini ya anak-anakku sekalian tentang atapisme. Oke, kalau misalnya ada contoh seperti ini, coba kita lihat. Misalnya seekor ayam walnut heterozigot ganda di test cross. Maksudnya itu di test cross adalah disilangkan dengan induk yang resesif. Tentukan rasio keturunannya, perbandingan keturunannya. Langkah pertama selalu saya sampaikan anakku sekalian untuk model kotak-kotak yang seperti ini, tentukan dulu macam gametnya. Selalu yang seperti itu. Ditentukan macam gametnya, caranya seperti tadi. Ini R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Kemudian ini juga. Kalau sudah diketahui gametnya, maka tinggal dimasukkan di kolom atau kotak-kotak ini. Seperti ini. Setelah itu, kita silangkan. Hasilnya ternyata dari persilangan ini menghasilkan perbandingan 1 walnut, 1 ros, 1 pi, dan 1 bila atau belah. 1 single, sama ya. Cara lain, biasa kita kenal dengan sistem akar ya. Mudah-mudahan lebih sederhana. Kalau misalnya coba kita lihat ini. Kita silang dengan cara yang lain. Misalnya induknya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Kita silangkan dengan R kecil, P kecil, P kecil. Cara yang lain, yang pertama tentukan dulu ini. R besar, R kecil. Keluarkan, anggaplah saya tuliskan di sini ya. R besar, R kecil. Ini sudah selesai. Kemudian kita ambil lagi pasangannya. R kecil, R kecil. Karena ia sama, maka cukup kita tulis datar saja. R kecil, R kecil. Kemudian setelah itu kita ke sini lagi. Ternyata ia berbeda. Ada P besar, ada P kecil. Maka ini bercabang. Karena ia berbeda. P besar, P kecil. Ini juga
P besar, P kecil. Ini sudah selesai. Kemudian tinggal yang ini. Karena ia sama, maka kita cukup tulis garis datar, baru tulis P kecil, P kecil, P kecil, kemudian P kecil. Setelah itu kita tulis genotipnya. Caranya bagaimana? Kita mulai dari sini. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi kita tulis R besar, R kecil, P besar, P kecil. Yang ini lagi R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Kemudian yang ini lagi R kecil, P besar, P kecil. Kemudian yang ini lagi R kecil, P kecil, P kecil. Ternyata sama hasilnya. Ini walnut karena ada R besar, ada P besar. Yang seperti ini. Sama ternyata. Kemudian yang kedua ada R besar, P kecil. Maka ini rose. Kemudian ini R kecil, P besar. Maka ini P. Dan ini, maka ini single. Simbolkan dengan S. Perbandingannya 1, 1, 1, 1. Sama hasilnya. Jadi anak-anakku sekalian bisa menggunakan cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini kalau susah menentukan gamet. Tapi apakah ini atau ini cara kotak-kotak seperti ini ataukah cara yang seperti akar yang seperti ini, tergantung kita yang mana yang mudah dipahami. Karena hasilnya sama. Cuma kalau saya anggap ini agak lebih sederhana. Tapi tergantung kita anakku sekalian. Oke, baik. Itu tentang atapisme. Kita lanjut pada penyimpangan semu yang kedua yang disebut dengan kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Kriptomeri merupakan peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul. Ini penting. Akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Ini terjadi pada bunga Linaria marokana. Yang mana yang dimasukkan adalah sifat ungu. Yang dimasukkan tadi itu. Bahwa ternyata sifat ungu ini, fenotip berwarna ungu pada bunga itu nanti muncul ketika sama-sama gen dominan ada. Yakni gen A besar dan B besar. Makanya nanti ungu itu ketika gametnya ada A besar dan B besar. Kemudian kapan hanya A besar, tidak ada B besarnya, maka ia muncul pigmen merah. Akan berwarna merah sebagai refleksi, artinya penampakan dari suasana asam. Kemudian ketika hanya kecil, A kecil berpasangan dengan B besar ataukah B kecil, maka ia akan berwarna putih karena tidak ada ekspresi, tidak ada ekspresi pigmen. Coba kita lihat persilangannya. Coba kita lihat pada bunga Linaria marokana ini, itu parentalnya atau induknya, itu genotipnya A besar, B kecil, B kecil. Fenotipnya merah. Karena yang muncul hanya A besar. Kemudian disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. Warna putih. Maka macam gametnya itu hanya satu. Hanya A besar, B kecil. Ini juga satu, hanya A kecil, B besar. Maka ketika ini muncul, disilangkan, maka semua keturunan F1-nya, pilihlah satunya, semuanya berwarna ungu. Mengapa ia berwarna ungu? Karena hanya memiliki dua gen atau gamet dominan. Ada yang A besar, B besar, maka warna ungu. Kemudian disilangkan dengan sesamanya, maka langkah selanjutnya adalah cari lagi macam gametnya. Ini ada 4 macam. Sama juga
yang persilangannya 4 juga. Baru kita masukkan di tabel kotak-kotak yang seperti ini, seperti tadi pada atapisme. Ternyata dari hasil persilangan ini, genotip yang ada gamet A dan B-nya itu ternyata ada 9. Maka 9 yang berwarna ungu. Kemudian yang merah yang hanya memiliki gamet A besar, kemudian berpasangan dengan B kecil, itu 3. Jadi 3 merah. Kemudian A besar, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil itu masing-masing berjumlah 3 dan 1, sehingga jumlahnya 4 warna putih. Jadi untuk kriptomeri ini menghasilkan perbandingan 9:3:4. Sementara kita ketahui bersama bahwa untuk hukum 2 Mendel pada 2 sifat beda ternyata perbandingannya itu adalah 9:3:1. Di sinilah letak penyimpangannya. Tetapi disebut dengan penyimpangan semu. Mengapa? Karena kalau dari segi jumlah masing-masing berjumlah 16. Cuma variasinya saja yang berubah. Makanya dikatakan sebagai penyimpangan semu. Ada 9:3:1, ada 9:3:4. Contoh soal. Coba kita lihat. Misalnya ada bunga berwarna merah dengan genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Disilangkan dengan warna putih A kecil, B besar, B kecil. Cari lagi macam gametnya seperti ini tadi. Kemudian diperoleh ternyata 2 macam gametnya. Kemudian yang putih juga itu ternyata 2. Setelah diketahui macam gametnya, maka kalau model kotak-kotak yang kita pakai kolom seperti ini, masukkan saja di kolom, baru disilangkan. Dan ternyata hasilnya itu menghasilkan perbandingan 1:1:1. 1 ungu, 1 merah, dan 1 putih. Kalau model yang seperti yang tadi saya jelaskan, model akar atau cabang-cabang ya, biasa katakan begitu, bisa kita lihat, saya tuliskan di sini saja ya. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilang. Kita coba berlatih anakku sekalian ya, meskipun mungkin sudah dipelajari sama Bapak Ibu guru pendampingnya. Yang pertama ini dulu. Maka kita tuliskan A besar, A kecil. Kemudian ini lagi pasangannya, karena ia sama, maka tulis garis datar saja. Ini sudah selesai. Kemudian kita ke sini lagi. Karena ia juga sama, maka tulis garis datar saja seperti ini. Kemudian yang ini lagi, karena ia berbeda, maka 2. B besar, B kecil. Ini juga B besar, B kecil. Kita sudah bisa menentukan genotipnya. Jadi ini ke sini A besar, A kecil. Harus lebih dulu aturannya begitu ya. Harus lebih dulu huruf kapital dituliskan daripada huruf kecil. Jadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Baru ini lagi A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Sama juga ini A kecil, B besar, B kecil. Kemudian terakhir A kecil, B kecil, B kecil. Jadi kita sudah peroleh bahwa ini ternyata berwarna putih. Jadi 2 nanti putih. Kemudian ini merah. 1, kemudian ungu 1. Jadi 1:1:2. Begitu saya kira perlu kita banyak berlatih untuk menjawab soal-soal persilangan yang seperti ini. Demikian aku tentang persilangan kriptomeri. Selanjutnya kita masuk bagian ketiga, yakni gen komplementer. Penyimpangan semu yang ketiga adalah gen komplementer. Apa itu gen komplementer? Merupakan interaksi yang terjadi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi. Artinya bahwa nanti muncul kedua-duanya, gen dominan yang berbeda tadi itu baru
istilahnya kompleks ya, komplain istilahnya. Coba kita lihat, contohnya pada penyakit bisu tuli. Artinya ketika misalnya gen dominannya muncul dua-dua, maka normal. Seperti itu. Nanti bisu tuli ketika salah satunya atau kedua-duanya tidak ada. Contoh lain itu terjadi pada bunga Lathyrus odoratus. Nah, kita coba lihat pada bunga ini. Nanti hadir C besar dengan P besar, baru warna bunganya menjadi ungu. Kapan hanya C-nya yang besar, atau P-nya yang besar, atau sekalian tidak ada yang besar, maka semuanya akan berwarna putih. Itu maksudnya. Jadi nanti muncul pigmen warna ungunya ketika hadir kedua-dua gen dominan. Sama juga kalau untuk penyakit bisu tuli, nanti normal ketika hadir gen dominan kedua-duanya. Sebentar nanti kita lihat kasusnya. Contoh soalnya sebentar. Untuk gen komplementer, coba kita perhatikan kemari pada bunga Lathyrus odoratus ini, parentalnya itu putih. Mengapa dia putih? Coba kita lihat, karena hanya memiliki C besar, selebihnya itu P kecil. Ini juga semua, maka gametnya untuk turunan pertama semua C besar P kecil. Sama juga ini, semua C kecil P besar. Maka turunan satunya, F1-nya, semuanya berwarna ungu. Mengapa berwarna ungu? Karena ada gamet C besar dan P besar. Maka muncul pigmen warna ungu. Kemudian disilangkan dengan sesamanya untuk menentukan turunan keduanya. Maka untuk gametnya, sekali lagi, untuk model tabel yang kalau mau kita pakai, selalu langkah pertama, selalu saya ingatkan, harus dulu menentukan macam gamet. Setelah itu dimasukkan di kolom-kolom. Maka ternyata yang memiliki C besar, gamet C besar dan P besar itu 9. Selebihnya itu yang tidak lengkap. Apakah hanya C-nya yang besar, atau hanya P-nya yang besar, atau kedua-duanya kecil, maka itu 7. Maka dihasilkanlah untuk gen komplementer ini 9:7. Sementara menurut hukum Mendel, hukum 2 Mendel menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Tapi ternyata untuk gen komplementer menghasilkan perbandingan 9:7. Tetapi tetap dikatakan sebagai penyimpangan semu karena komposisinya tetap jumlahnya kalau ditambah tetap 16, hanya variasinya yang berubah. Saya kira ini anak-anakku sekalian tentang gen komplementer, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian coba kita lihat contoh persilangannya. Misalnya ada soal seorang perempuan, seorang gadis penyakit bisu tuli. Ini saya katakan tadi, mengapa bisu tuli? Karena tidak lengkap, hanya memiliki B besar, T-nya tidak besar, maka penyakitnya itu bisu tuli. Sekedar informasi untuk anakku sekalian, untuk menjaga keturunan ke depan, sekedar informasi untuk kita semua bahwa ternyata penyakit bisu tuli itu diwariskan. Maka supaya tidak ada keturunan yang penyakit bisu tuli, caranya adalah jangan menikah dengan orang yang bisu tuli ya. Kemudian dikawinkan dengan menikah dengan laki-laki yang juga bisu tuli dengan genotip B kecil T besar. Jadi dia sama-sama bisu dan tuli. Pertanyaannya, apakah nanti kalau misalnya mereka menikah ada keturunannya? Tergantung. Kalau untuk yang seperti ini, yang kasus seperti ini, coba kita lihat persilangannya. Yang pertama, kita turunkan dulu macam gametnya, cari dulu macam gametnya. Demikian juga yang ini. Kalau sudah untuk pakai kotak-kotak di sana, tinggal dimasukkan saja di kotak-kotaknya. Baru dilihat bahwa ternyata untuk gamet yang memiliki B besar dan T besar itu satu, yang ini. Dan selebihnya itu terkadang B-nya yang besar, terkadang T-nya yang besar, bahkan terkadang kedua-duanya itu kecil-kecil semua, resip semua. Maka itu menjadi bisu tuli. Jadi perbandingan penotipnya itu satu normal,
satu normal dan 3 bisu tuli. Untuk model akar seperti yang kita tuliskan tadi, coba kita lihat, misalnya B besar, B kecil, T kecil, T kecil, disilangkan dengan B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Nah, ini dulu. Mudah-mudahan kita sudah mahir ya. B besar, kita tulis di sini B kecil. Baru ini, karena ia sama, maka cukup garis datar saja. Kalau sama, kalau ia berbeda, maka ia bercabang. Kemudian ini juga sama, maka T kecil, T kecil. Nah, ini karena ini berbeda, maka dia bercabang. Ada T besar, ada T kecil. Ini juga seperti itu. Ada T besar, ada T kecil. Baru kita sudah bisa menentukan gametnya atau genotipnya. B besar, B kecil. Untuk penulisan harus lebih dulu yang T besar, T besar, T kecil. Sama juga B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Ini juga B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Ini juga B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Jadi sudah nampak anakku sekalian bahwa hanya ini yang normal. Jadi satu normal. Selebihnya yang ini, 3 ini itu bisu tuli. Mengapa dikatakan bisu tuli? Karena tidak memiliki pasangan ales, yang pasangan gennya yang sama-sama dominan. Tidak ada. Hanya B-nya yang besar, ini T-nya yang besar, bahkan ini kedua-duanya kecil semua. Maka menghasilkan perbandingan 1 normal dan 3 bisu tuli. Itu tentang contoh gen komplementer. Jadi dia saling melengkapi. Baik. Selanjutnya adalah istilah epistasis dan hipostasis. Apa itu epistasis? Epistasis itu biasa dikatakan sebagai sifat yang menutupi. Kalau yang ditutupi namanya hipostasis. Jadi terkadang di alam, contoh pada kulit gandum hitam, yang epistasis itu adalah yang gamet H. Yang gamet H. Mengapa dia katakan hipostasis ini? Karena ketika ia hadir, maka langsung berwarna hitam. Nanti sifat kuning, pasangannya itu, yang hipostasis itu muncul ketika tidak hadir H besar, hanya berpasangan dengan H kecil. Kemudian kalau misalnya dua-duanya tidak ada, maka akan berwarna putih. Coba kita lihat persilangannya. Ini persilangannya. Jadi induknya H besar, K kecil disilangkan dengan H kecil, K besar. Maka semua turunan pertamanya yang H besar ada K besarnya, maka langsung hitam. Disilangkan dengan sesamanya. Kalau kita pakai model kotak-kotak di sana tadi, maka tentukan dulu macam gametnya, sama juga dengan ini. Baru masukkan di kolom. Ternyata yang memiliki gamet H besar itu 12. Kemudian H kecil, K besar 3, kemudian kecil-kecil itu 1. Makanya menghasilkan perbandingan 12:3:1. Untuk Mendel sendiri, selalu saya ingatkan 9:3:1. Nah, ternyata untuk epistasis hipostasis ini, utamanya yang dominannya, ini menjadi 12:3:1. Jadi sekali lagi, kenapa dikatakan penyimpangan semu? Karena perbandingan fenotipnya yang berbeda. Tetapi akumulasi dari gen-gen yang bereaksi atau genotipnya itu sama. Sama-sama jumlahnya kalau dihitung itu berjumlah 16. Hanya variasi perbandingan fenotipnya yang beda. Makanya dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Sama kalau misalnya ada contoh seperti ini. Contohnya seperti ini, maka kita lihat misalnya ini hitam, kemudian ini putih. Ini hanya satu macam gametnya, ini 4. Kalau yang model kotak-kotak,
kita langsung masukkan di kotak-kotak seperti ini. Beda kalau kita gunakan pakai cabang ya, atau pakai akar istilahnya. Maka dari hasil persilangan ini ternyata diperoleh bahwa ada 2 hitam perbandingan fenotipnya, 1 kuning dan 1 putih. Mengapa? Karena ketika ada H besar, langsung dia hitam. Jadi yang hitam ini. Selebihnya yang ini kuning, dan yang terakhir di sana adalah warna putih. Saya kira itu untuk contoh soal persilangan epistasis dan hipostasis. Kemudian materi terakhir tentang polimeri. Penyimpangan semu yang terakhir adalah polimeri. Ini terjadi pada gandum. Ada gandum merah dan ada gandum putih. Coba kita lihat persilangannya. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 itu disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Kalau polimeri, semua yang memiliki gen dominan M, dalam hal ini M, maka dia merah. Dia merah, makanya ini merah. Kemudian yang tidak memiliki gen dominan, maka praktis berwarna putih. Maka turunan satunya semuanya berwarna merah. Ketika disilangkan dengan sesamanya, maka menghasilkan perbandingan 15:1. Ini berbeda lagi dengan hukum Mendel, di mana hukum Mendel mengatakan 9:3:3:1. Tapi jumlahnya sama-sama 16. Hanya variasi perbandingan fenotipnya yang berbeda. Tapi jumlah keseluruhannya itu tetap 16. Harus juga dipahami anakku sekalian bahwa meskipun anggaplah ini semuanya M besar, ini merah. Kalau mau dibandingkan dengan yang ini misalnya, yang ada M kecilnya, meskipun kalau dari segi perbandingan fenotip sama-sama merah, tapi penampakan aslinya itu agak berbeda merahnya. Antara yang banyak M besarnya genotipnya dengan yang sedikit. Meskipun dalam perbandingan fenotipnya sekali lagi tetap dikatakan merah, tapi aslinya ada yang merah sekali istilahnya, ada yang merah tapi tidak terlalu merah. Begitu pengembangannya. Kemudian contoh soal untuk polimeri misalnya begini. Ada yang warna merah dengan genotip M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M besar 2, M besar 2. Sama-sama berwarna merah. Tentukan dulu macam gametnya. Kalau yang model ini ya, kalau yang model kotak-kotak, tentukan dulu macam gametnya. Baru masukkan di kotaknya, kolomnya. Maka ternyata dari hasil seperti ini 100% seluruhnya itu berwarna merah. Mengapa? Karena semua ada M besarnya. Apakah M besar 1 ataukah M besar 2? Jadi sangat jelas anak-anakku sekalian bahwa ini juga merupakan bagian dari penyimpangan semu hukum Mendel, di mana perbandingannya 15:1. Jadi yang tadi itu model-model persilangan ini yang pada umumnya dibahas di buku-buku yang model kotak-kotak seperti ini. Tapi kalau mau lebih mudah, lebih sederhana, kalau pengalaman di sekolah juga terhadap siswa yang saya ajar langsung, biasanya mereka lebih mudah mencerna yang pakai akar. Yang pakai akar saya sudah contohkan tadi, hanya mengambil yang ini dulu. Kalau mau kita lihat yang ini ya, baru bandingkan yang ini. Anggaplah saya bahas tentang ini. Kita tuliskan dulu ini M besar 1, M1 besar, kemudian M kecil 1. Yang ini selesai. Kemudian yang ini lagi pasangannya lagi kita ambil. Karena ia sama, maka tulis datar saja begini. Karena ia sama-sama M kecil 1. Kemudian setelahnya itu yang ini lagi. Karena ia berbeda, maka ia bercabang. Ada M besar 2, ada M kecil 2. Ini juga M besar 2, M kecil 2. Kemudian setelah itu yang pasangannya lagi. Karena ia sama, maka cukup dituliskan datar M besar 2, M besar 2, M besar 2, kemudian M besar 2. Kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa menentukan genotipnya. Dari sini, jadi M besar 1,
M kecil 1, mudah-mudahan bisa dipahami ya. M besar 2, M besar 2. Nah, baru yang ini, M besar 1, M kecil 1, harus lebih dulu M besarnya, M besar 2, M kecil 2. Baru ini lagi, M kecil 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Kemudian ini lagi terakhir, M kecil 1, M kecil 1, M besar 2, kan harus lebih dulu yang besar, baru M kecil 2. Kalau sudah ini, tinggal menentukan fenotipnya. Untuk polimeri yang ada M besarnya merah, ini ada M besarnya merah, 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 semuanya merah. Maka jawabannya 100% merah. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Karena waktu juga yang membatasi, mohon maaf kalau misalnya tidak bisa jauh analisisnya. Saya kira ada bapak dan ibu guru di sekolah atas yang bisa kaji lebih jauh. Permohonan maaf karena tidak bisa, waktu juga yang membatasi kita sehingga pertemuan kita sampai di sini. Tapi yang jelas bahwa mudah-mudahan dari hasil belajar kita hari ini ada sesuatu yang bisa kita peroleh, ada manfaat yang bisa kita ambil darinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas.